Di sini kami dari tim korupsi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema korupsi. Untuk yang pertama, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Yustidian dengan NPM 2264001 dari Teknik Sipil. Di sini kami akan membahas tentang korupsi. Untuk yang pertama, mengetahui pengertian apa itu korupsi, untuk mengetahui macam-macam tindak pidana korupsi, dan untuk langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi. Baik teman-teman, apa di sini ada yang mengetahui tentang pengertian korupsi itu sendiri? Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian korupsi. Pengertian korupsi yaitu tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Itu pengertian secara umum dari korupsi. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui tentang pengertian apa itu korupsi. Sekarang kita akan membahas satu buah contoh korupsi. Untuk judulnya korupsi bansos COVID-19 yang menjerat Juliari hingga divonis 12 tahun penjara. Itu pertanyaan dari moderator tadi itu tentang contoh kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial, yaitu Juliari Huta Barat. Kasusnya awalnya itu kan tentang bantuan ya untuk COVID. Kemudian itu dari pemerintah sendiri ada tupoksi untuk mengeluarkan yang namanya itu bantuan sembako untuk masyarakat. Dalam proses pembagiannya sendiri yang berperan sebagai pelaku dari pihak pemerintahan, yaitu dari pihak Kementerian Sosial. Ketika bantuan itu diberikan, ternyata dalam pelaksanaannya itu ada kong kali kong atau kerjasama dari pimpinan kepada bagian-bagiannya. Contohnya tadi Juliari Huta Barat itu selama periode 3 tahun menjabat sebagai Kementerian Sosial, dia telah mendapatkan uang suap dari masing-masing bantuan sosial sebesar sampai 15 miliar rupiah. Apa sih hukuman dari tindakan korupsi tadi? Perbuatan Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Itu membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi langkah-langkah apa yang dapat kita berikan untuk kasus mantan Mensos ini yang terkena jeratan hukum 12 tahun penjara beserta denda 500 juta dan dengan tambahan hukuman untuk membayar denda sebesar 14,59 miliar rupiah. Jadi begitu teman-teman, kita sudah ambil salah satu contoh dari Bapak Juliari, mantan Menteri Sosial. Kami akan merangkum untuk presentasi tersebut dengan analisis sebagai berikut. Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 pendekatan berdasarkan alur proses korupsi, yaitu pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi atau yang disebut preventif. Yang kedua, pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi yang disebut deduktif. Yang ketiga, pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi yang disebut represif. Berikut beberapa saran dari kami atas tindak pidana tersebut. Ada 3 hal menurut kami yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi, antara lain 1. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah. Yang kedua adalah menaikkan moral pegawai tinggi, serta yang ketiga, legislasi pengungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai korupsi. Jangan korupsi ya teman-teman.